Apa rumusan masalahnya yang bingung apa? Eh, itu ada 3 rumusan masalah. Hmm. Bagaimana penerapan pendekatan saintifik dalam buku ajar? Jadi memang komponen buku ajar itu memang ada 5. Di mana-mana itu ada 5. Satu, terkait dengan fakta. Jadi buku ajar ini harus memuat fakta itu realitas yang terjadi, contoh-contoh best practice misalnya, ya contoh-contoh sukses terkait dengan multikultural ya, konten multikultural ya ini. Yang kedua, selain ada fakta, ada konsep, definisi-definisi, teori-teori dari para ahli kan begitu. Yang ketiga, selain ada fakta, konsep, juga dalil ya. Dalil itu terkait dengan dalil Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab kuning. Nggak masuk konsep ya. Ya enggak lah, satu tentang hukum, Oh iya. satu tentang hukum, satu tentang teori. Hukum dan teori berbeda. Kalau teori itu menjelaskan fenomena. Kalau hukum dalil ini terkait dengan patokan ya, patokan dari suatu perilaku kan begitu. Satunya ngomong teori, ngomong keilmuan. Nah kalau dalil ini ngomong tentang perilaku, etika kan begitu kan berbeda ilmu dan etika. Nah yang keempat yang tidak kalah penting adalah apa? Prosedur, langkah-langkah teknis lah. Ini masuk langkah-langkah teknis di dalam buku ajar tadi itu. Kenapa harus pendekatan saintifik? Ya, misalnya karena buku ini diajarkan untuk bisa membantu siswa mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skills. Kalau tidak ada pendekatan saintifik, dikhawatirkan buku ajar ini hanya sekedar C1 sama C2, yaitu pengetahuan dan comprehension atau memahami saja, tidak sampai mengaplikasikan, bahkan kemudian bisa merefleksikan dalam bentuk perilaku. Nah, misalnya begitu. Jadi harus disusun langkah-langkah yang kemudian namanya buku ajar ini kan di samping ada materi juga ada soal, ada jawaban begitu kan. Nah, satu kesatuan ini harus bisa mengantarkan siswa kepada berpikir tingkat tinggi yang disebut dengan high order thinking skill. Syukur-syukur sampai C6 yaitu kreativitas atau kemampuan refleksi. Nah, jadi nanti berbicara kira-kira desain penerapan seperti apa yang mampu mengantarkan siswa bisa tidak hanya memahami tapi juga bisa menjadikan dia berperilaku multikultural, pro multikultural. Nah, ini dipikirkan, benar ini bagaimana langkah penerapan, sebenarnya kan bagaimana langkah-langkah penerapan kan, atau prosedur penerapan kalau ditafsirkan. Apa yang menjadi mas problem? Kemarin tuh kalimatnya kan gitu mas, bagaimana langkah-langkah penerapan, terus kayak dibingungin gitu loh. Yang dosennya bingung, langkah-langkah penerapan ini gimana gitu. Nah, artinya kan apapun redaksinya, maksudnya kan ke situ. Lah ya, jangan kemudian terjebak pada perdebatan redaksional. Wong arah penelitiannya sudah jelas loh. Ini masalah selera saja, selera dosen dengan selera mahasiswa yang kemudian tidak perlu kita menghabiskan energi hanya untuk sesuatu yang kemudian tidak prinsipil dalam penelitian. Nah, apa saja muatan? Nah, ini berarti kan berarti kan ini berpikir tentang konsep. Jadi saya sebutkan kan, ini kan tentang prosedur, ini pendekatan apa ini terkait dengan konsep-konsep ya. Konsep yang ditawarkan seperti apa? Konsep multikultural ala Barat, konsep multikultural ala Islam, atau integrasi multikultural antara Islam dan Barat, atau multikultural berbasis warisan lokal. Nah, ini yang perlu dijelaskan di nomor 2 ini. Gitu kan maksudnya ini. Nah, apa saja boleh atau bagaimana karakteristik muatan multikultural yang dikembangkan pada materi ajar ya, maksudnya sama saja kan gitu. Terus nah, kalau ini mungkin yang ketiga ini siapa yang buat pertanyaan ini? Dosennya. Nah,
Berarti bisa kita tafsirkan kalau yang ini, misalnya yang nomor pertama ini itu dari tatanan bukunya, Iya. konsep prosedurnya, ya kan? Yang ini pada teknis praktisnya seperti apa. Jadi ini disusun pertanyaan hierarkis. Jadi dia membayangkan bahwa sebelum buku ajar ini agar bisa operasional, aplikatif, maka yang pertama kali disusun adalah langkah-langkah penerapan konsep desain perencanaannya. Karena ya mungkin dia berparadigma seperti kitab kuning gitu kan. Al-mata muhimun walakin ataru mata walakin wal mutar al-mata wa taro'ik. Bahwa materi pembelajaran penting, tetapi lebih penting lagi langkah-langkah, learn how to learn. Dari bagaimana kita mengajarkan materi. Nah, setelah konsep strategis langkahnya sudah disusun, nah, kemudian disusunlah materi dan strategi penyampaian dan materinya sudah oke. Langkah penerapannya seperti apa? Ketika kemudian dibelajarkan kepada siswa. Simpel melanjani apa yang kemudian menjadi ribet? Ini sih mas, kayak ngejabarinnya gitu loh. Nah, karena kamu nggak punya konsep sebagai peta yang bisa menggambarkan skenario dari penelitian ini. Jadi fungsi teori dalam penelitian itu satu, membuat peta penulisan, ngomong 100 halaman, segini 100 halaman katakan ya. Kalau kemudian tidak punya teori konsep, ini nggak mau tahu arahnya kemana. Gitu. Istilahnya kamu hanya berbekal kenekatan saja. Nah, dilihat di sini, misalnya, apakah teori-teori yang dijabarkan di sini, ya, yang mana yang buku ajar? Itu baru yang di bab 3 mas yang Nah ini ikuti ini. Ikuti omongannya siapa ini? Nah ini ketiganya siapa ini? Ini teorinya siapa? Ada dia. Pokoknya ini Bacon ya. Bacon nggak tahu bukunya Bacon. Kalau kita mengikuti mazhabnya Bacon, untuk menjawab langkah pertama apa? Pertama harus tahu nih, mengidentifikasi masalah dari fakta yang ditemukan di lingkungan. Lah, sekarang ini kasusnya di mana? Inspirasi buku ajar ini kasusnya di mana? Katakan di Kota Malang misalnya. Oh iya. Ya kan, berarti kan ini. Loh, permasalahan apa saja sih yang terkait dengan fakta multikultural di Kota Malang ini? Kan begitu toh. Nah, Bacon menyarankan pertama kan harus mengidentifikasi masalah dari fakta. Kumpulkanlah pemberitaan dari koran-koran, dari media sosial, dari workshop yang kamu ikuti. Setelah mengidentifikasi masalah, masalah utamanya tentang multikultural ini tentang perilaku atau kepemikiran yang sesat atau apa. Nah, setelah ketahui masalahnya, kemudian didata. Mana yang terkategori masalah sosial, mana yang terkategori masalah pendidikan, yang bisa diselesaikan dengan pendekatan pendidikan yang mana dari berbagai macam fakta tadi. Ya. Setelah itu memilih data yang sesuai dengan permasalahan. Nah, dimatchkan ini yang sesuai dengan yang bisa diselesaikan dengan pembelajaran itu dari masalah-masalah multikultural mana? Yang ini masalah ekonomi, ini masalah sosial. Misalnya generasi muda remaja yang terjebak intoleransi atau radikalisme agama secara berlebihan misalnya. Nah itu yang kemudian menjadi dasar penulisan buku ini. Kalau menurut Bacon kan begitu. Merumuskan hipotesis asumsinya dibangun. Jadi dengan adanya pembuatan buku konsep ajar bermuatan multikultural ini yang sesuai dengan karakteristik Kota Malang, yang pluralis, majemuk, maka ini. Lah itu ikuti acara ini, jangan kemana-mana.
Nah kalau dasar seperti ini kan begitu. Paradigma penelitian ini dibangun atas saran dari Bacon, entah dari bukunya mana nggak tahu ya. Nah, pernah bang ini, lah itu jelasannya kan jadi jelas apa yang kita cari. Fungsikan teorinya ini, kan itu. Menguji hipotesis dengan data yang lebih faktual, mungkin dengan FGD, dengan apa, Zoom atau apa, dengan teori-teori yang baru. Nah, ikutilah ini. Nah, ini kemudian diterjemahkan dalam bukunya itu. Jadi konsep buku saya dasarnya seperti ini. Pertama, buku ini harus bisa membangun sikap tahu dan mengapa. Siswa harus memahami mengapa dia belajar multikultural dan mengapa dia harus belajar multikultural di tengah arus zaman digital saat ini, di era COVID-19 saat ini. Nah, ini keterampilan tahu bagaimana menerjemahkan sikap multikultural dalam ruang media sosial, dalam pertemanan ini. Nah, itu yang dibahas dalam buku ini, segitiga ini. Itulah fungsi teori. Setelah menjelaskan fenomena yang kita teliti, teori menjelaskan bagaimana kita membuat instrumen penelitian. Pedoman wawancaranya dibangun dari sini, pedoman observasinya dari sini. Atau kalau ingin kalau ini dalam penelitian tentang buku, ya tadi konten-kontennya harus berisi tentang mana langkah operasional buku teksnya? Iya, dari Ada. Mappennya mana mappennya? Apanya? Mappennya mana? Mappennya? Mappennya mana? Hah? Yang mana itu? Lah bagaimana cara kamu meneliti itu loh? Gimana? Langkah teknis. Metodenya. Iya, metode penelitiannya. Ditaruh di mana? Nih kan? Nah, ini dia berarti buku. Mengapa milih bukunya Rohmat ini? Bukunya Rohmat ini loh. Tinjauan multikultural dalam bukunya karya Rohmat. Menurut saya yang cocok itu sih. Nah, ya disebutkan. Kenapa kok tokoh Rohmat dipandang representatif, mewakili kajian muatan multikultural di buku ini misalnya ya. Padahal kalau kita ngomong multikultural banyak tokoh-tokoh lain dari jejak-jejak pemikirannya yang lebih hebat dari Rohmat. Ya. Ya katakanlah misalnya Gus Dur misalnya, kajian multikultural Gus Dur. Apalagi Unisma itu kan sangat lekat dengan tokoh-tokoh NU ya. Ini kenapa tokoh-tokoh NU misalnya kamu tadi ditanya, kenapa tokoh-tokoh NU yang terkenal dengan sifat tawasul, moderat dan multikulturalnya tidak diangkat sebagai referensi utama, data utama dalam ujian? Kenapa kok memilih Dr. Rohmat, Hairiyah? Ini saya belum tahu ini langkah teknis bagaimana meneliti buku ajar ini belum kelihatan di sini. Ini hanya cara mengambil datanya, tapi cara mengolah anunya apa? Mengulas start awal datanya buku teks itu dari mana? Ini belum ada di sini kan ya. Iya. Nah, yang kamu tulis dalam Medpen ini masih teori tentang penelitian, bukan metode penelitian. Kenapa ya kamu hanya sekedar mengutip, tidak membuat petunjuk teknis tentang bagaimana penelitian buku ajar ini dilaksanakan. Misal ini ya, teknik pengumpulan data. Saya mengumpulkan data melalui arsip buku tentang pendapat, dalil, hukum dan lain-lain. Ya, misalnya pendapat siapa yang dikumpulkan? Di sini jelaskan. Mengapa pendapat itu yang dikumpulkan? Nah ini. Kalau kemudian hukum, ada nggak hukumnya dilebatkan di sini? Kalau nggak ada, nggak usah ditulis. Kan membohongi itu, nggak digawe kok. Oh gitu. Jadi ini masih teori tentang penelitian ya,
digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi. Nah, komunikasi yang mana yang digunakan? Nggak ada komunikasi, kemudian tiba-tiba muncul kata komunikasi. Ono puisi barang, film, cerita rakyat, kan tidak kamu lakukan toh. Pada akhirnya apa itu deh? Kan begitu. Karena ini motivasinya penulisnya hanya untuk mempertebal halaman gitu aja. Atau ya sudah kehabisan ide, mentok ada referensi yang lain, ditempelkan lah itu kan. Ya diketik di Google penelitian buku teks buku ajar, nanti kan muncul langkah-langkah penelitian, tahapan-tahapan penelitian buku ajar. Kalau yang seperti ini bukan penelitian buku ajar, tapi penelitian deskriptif, kualitatif. Nah, yang secara spesifik atau fokus penelitian buku ajar itu nggak kelihatan di depan ini. Nah, udah. Nah ini juga kalau nulis ini nggak boleh nih, nulis satu halaman satu paragraf. Kalau yang angka-angka kayak gitu berarti di enter. Harusnya ini kan tentang kajian ya, yang mengkaji, dikaji, bukan di copy paste. Nah misalnya Habibie Ahmad, beberapa poin ini. Nah, enak aja kan langsung copy paste di halaman itu, pertebal halaman. Ya enggak waktu juga. Nah, ya kan buktinya seperti ini 13 halaman ya. Habibie Ahmad menjelaskan keunggulan kurikulum memiliki 13 keunggulan. Intisari dari 13 keunggulan tadi itu sebenarnya kalau dijadikan diringkas menjadi 5 poin utama. Saya begitu ngomong tentang itu. Ya, 5 poin utama ini. Menurut saya, menurut pendapat penulis, kerangka berpikir yang dikembangkan oleh Habibie Ahmad terlalu menyederhanakan keunggulan pokok. Oh berarti kita juga mengkritisi. Nah, jenenge mengkaji. Teori. Iya. Lah ya mengkaji dulu. Sebenarnya kajian teori itu kan seberapa, jadi kajian teori itu mengetahui perkembangan terkini terkait dengan tema buku ajar. Saat ini para ahli di dunia ini membincangkan buku ajar itu sampai sejauh mana diskusinya. Jadi apakah kajian yang kamu tawarkan dalam buku teks ini juga menjadi relevan dengan perdebatan ilmiah, dengan kajian ilmiah para ilmuwan di seluruh dunia ini kan begitu tuh. Nah, gitu. Atau yang kedua, kajian pusaka ini sebenarnya menjawab jawaban sementara dari rumusan masalah yang kamu ajukan. Jawaban secara teoritis itu kayak begini. Nah, jawaban teoritis yang dikembangkan para ahli tadi, saya menemukan gap. Oh, khususnya pada aspek-aspek ini. Terhadap gap yang ada itulah penelitian ini kemudian menjadi relevan untuk dilakukan. Gitu. Kan mengisi ruang kosong yang belum banyak dibicarakan orang-orang atau masih terjadi keraguan misalnya ya. Para ahli masih ragu tentang bagaimana menerjemahkan multikultural dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Di samping satu sisi kurikulum K13 tidak memberikan ruang yang cukup banyak, padahal Indonesia ini negara yang majemuk, ruang pembelajarannya masih sedikit, durasi waktunya masih sedikit, dan belum mengental dalam beberapa karakter. Maka perlu disusun sebuah buku ajar yang bisa mengakselerasi pemikiran dan perilaku siswa, ya gitu kan. Nah, setelah ini sehingga kemudian meskipun sebagaimana diutarakan oleh para ahli bahwa masalah utama dalam pembelajaran multikultural adalah durasi waktu atau kompetensi guru yang belum begitu mumpuni sebagainya. Nah, hadirnya buku ajar ini untuk kemudian melengkapi dan menyempurnakan. Nah, jadi begitu kan itu lebih jelas. Ya, masalah konten ini kamu yang lebih paham, gitu kan. Nah, saya memberikan arahan, gitu. Kalau saya membaca arahan dari skripsi ini ke sana,
Sebenarnya skripsi ini sangat mudah. Sangat mudah kan sudah jelas toh, alur berpikirnya kan sudah jelas. Bahwa buku ajar PAI ini memiliki spesialisasi untuk membahas multikultural yang lebih dalam daripada buku ajar PAI yang ada saat ini. Buku ajar PAI yang ada saat ini itu porsi tentang multikultural yang kemudian dengan menggunakan pendekatan saintifik itu sangat langka, sangat terbatas. Kebanyakan buku PAI berbicara tentang fikih ibadah, apa misalnya kan gitu, terhadap isu-isu kontemporer yang kemudian harus ditanamkan kepada remaja saat ini belum menjadi perhatian utama. Jadi reasoningnya dibangun seperti itu. Gimana? Iya. Sebagai seorang aktivis multikultural harusnya kan punya banyak bahan gitu. Yang bikin bingung tuh soalnya nggak paham kayak format analisisnya gitu Mas. Ya karena tadi tinggal masa teorinya, Iya. nggak kebaca. Kamu nggak bisa membuat analisisnya karena nggak paham teorinya. Nah akhirnya saya menulisnya seperti ini di bab 3 kalau nggak 4 Mas. Apa? Cara saya menganalisis. Ini kan kamu menghasilkan produk kan? Enggak. Atau menganalisis? Hanya menganalisis. Buku ajar mana yang dianalisis? Buku ajar ini judul buku ajarnya. Bukunya ada. Nah, cara menganalisisnya dilihat. Mana ada nggak bukunya? Ini sih PDF-nya. Nah, ya. Oh iya Mas, aku mau tanya. Kayak buku ajar gitu dia istilahnya ada kayak satu gimana ya? Senasional itu satu buku yang dia pakai atau tergantung sekolahnya Mas? Loh, kalau pemerintah itu membuat standar bukunya, Oh standarnya. standar penulisannya, standar isinya. Nah, pemerintah juga menerbitkan namanya BSE kan, Iya. BSE atau sejenisnya itu. Tapi penerbit swasta juga boleh menerbitkan buku ajar. Berarti kan isi bukunya itu tergantung ininya ya, tergantung penerbit. Loh, bukan tergantung sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Kan ada regulasinya toh, standar penyusunan buku ajar itu ada. Misalnya nanti ya kontennya, apakah kontennya itu berbias gender atau tidak? Iya, kontennya maksudnya. Lah iya, itu ada form-formnya ada. Kalau mendownload peraturannya, lah ada itu. Nah itu cara menganalisisnya pakai itu, pakai regulasi yang dibangun pemerintah itu. Menjadi objektif karena itu tadi sudah ada regulasinya. Ada regulasinya untuk penilaian buku ajar, buku teks pelajaran itu ada. Saya punya nggak ya? Jadi harus mengacu kepada penilaian teks buku ajar, jangan buat sendiri. Kalau buat sendiri nanti dipertanyakan kredibilitasnya. Contohnya ini ya. Oh, nanti kalau kamu meneliti itulah ini kelayakan isi, kelengkapan materi, keluasan materi, kedalaman materi, skornya berapa, alasannya apa, ketepatan materi, mendorong rasa ingin tahu di mana, halaman berapa, bukti teksnya apa, materinya apa. Ini kan untuk SD ya. Tidak bias gender, ketepatan pengutipan Al-Quran, nanti dibahas juga begitu anunya, caranya. Mana SMP? Ini SMP ya? Oh ini SMP ini, kan Al-Quran ya. Nah, ini menyesuaikan, ini kan SMP kelas 7 ya. Nah,
apakah ayat-ayat Al-Quran yang digunakan dalam buku berbahan ajar multikultural itu sudah sesuai enggak? Hadisnya digunakan sesuai enggak? Nah, itu caranya. Ini sudah ada patokannya semua ini. Caranya gitu, download aja. Ini lama ini saya belum yang terbaru ini, udah lama sekali. Iya nanti gitu, nanti diteliti, dicek member checklist itu, ya. Member checklist, tanya mana? Oh di. Ya macet dia. Kita pakai internet ya? Enggak kok. Ini satu bab mana? Coba babnya diteliti bab mana? Coba. Semua mas? Lain, berikan contoh. Satu sampelnya. Kita mulai dari bab 1 aja ya. Ya. Bab 1 meyakini hari akhir. Jadi kan daftar isi materinya loh, kan daftar isinya. Nah misalnya gambar ya, gambarnya ini sudah mewakili enggak dari tema yang kemudian diangkat meyakini hari akhir. Apakah ketiga gambar ini meyakini apa sudah merepresentasikan materi pembelajaran ya? Nah, kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa? Terus kenapa penulis kok memilih gambar gunung berapi di antara bagi yang lain? Ya. Tata cara penulisannya apakah sudah ada sumbernya, hak cipta dan sebagainya. Nah begitu namanya. Apakah tiga ini berlebihan atau tidak, cukup satu aja? Itu. Oh berarti dibedah per Iya. bukan. Oh berarti bukan, kan itu kan pembahasannya tentang saintifik sama multikultural. Lah ya bab satu multikultural di bukunya yang mana? Oh ya. Gitu loh. Ini misalnya peta konsep yang ditulis dalam buku itu terkait dengan multikultural sudah benar apa belum? Saya bisa dikritik ini apa benar ketika kita menjelaskan saintifik susunannya seperti ini. Nah kalau saya di situ mas, jadi kan yang saintifik itu kan ada 5 ini. Nah jadi dibedah satu-satu ini. Iya, ini misalnya peta konsepnya ini ya. Mana kegiatannya mengandung observing. Sini, apa sini? Yang konsepnya yang mana? Ini dimasukkan di dalam teori ini, masukkan dalam buku teksnya tadi. Nah kalau saya kan nangkepnya, mas yang kasih contohnya barusan itu dari babnya dulu terus dibedah ke sini. Kalau saya kan dari ininya dulu terus dicari. Ya sama aja Mike, mau dari atas bawah, dari bawah atas sama aja. Okay. Satu berbagai induktif, satu deduktif nggak ada masalah. Nah, itu caranya. Jadi dikritisi. Jadi mengkritisi buku teks itu tidak hanya konten ya, kegrafikaan. Grafikaan itu ya misalnya ya fontnya itu apakah bersahabat dengan siswa apa enggak gitu kan, font 12 apa berapa gitu. Komposisi antara tulisan dengan gambar ini mengganggu konsentrasi belajar siswa atau enggak. Ada nggak glosarium kata-kata sulit misalnya ya, kata-kata sulit. Kalau ada dirasa kata sulit, kata asing yang tidak dipahami siswa, ada nggak sebuah kolom yang kemudian menjelaskan itu. Nah seperti itulah gambarannya peneliti buku teks itu, yang ngubek-ngubek gitu. Ya. Jadi nanti bisa diketahui, ya diidentifikasi. Oh dari buku teks yang saya teliti, pendekatan saintifik yang dilakukan hampir semuanya, hampir 80% sudah memenuhi syarat terbukti dari fase observing, porsinya ini, pada halaman ini, fase questioning. Nah ini, adanya begitu, dan itu diperkuat oleh para ahli validator penelitian saya. Benar ceritanya. Jadi teorinya
jangan hanya di sini tapi diaplikasikan ya. Ini semua halaman harus bisa ini observing, questioning, associating, experimenting, dan networking. Nah, mencoba ini kan mungkin nanti dalam tataran soalnya. Coba kamu praktekkan bagaimana kamu ketika berhadapan dengan siswa teman kamu yang berbeda agama. Ketika apa yang kamu lakukan ketika teman kamu merayakan hari Natal kan ngono, sikap kamu seperti apa, nah, itu kan bagian dari ini mencoba. Oke. Ya memang harus dikerjakan secepat mungkin. Soal lagi? Itu aja dulu. Oke. Yang penting itu pemahaman, insight-nya udah lebih bagus daripada sebelumnya. Coba ya diterjemahkan teori itu, jangan hanya di ruang hampa. Diterjemahkan, cari penelitian-penelitian sejenis yang terkait dengan ini sehingga tahu cara orang lain menggarap penelitian buku ajar itu kayak apa, dilihat dari hasil penelitian-penelitiannya. Kalau ada yang sama dicontoh, dikembangkan menjadi lebih bagus, lebih sempurna lagi. Ini bukan suatu penelitian yang luar biasa, yang biasa-biasa saja. Ini umum sekali, umum dan sudah banyak dilakukan. Gitu. Sudah banyak, contohnya juga banyak. Tapi menarik kok, nggak dapat sih mas yang analisis buku ajar itu. Rata-rata analisis itu buku-buku kayak buku-bukunya Bianca kayak gitu. Banyak, cuma kamu nggak tahu caranya aja. Makanya ya itu tadi, cari tutorial, cari kata-kata kunci. Kalau di YouTube itu pakai Boolean operation. Pak tip mencari kata kunci apa lah. Ngono kalau ana di YouTube sih ono. Nanti online research skill. Nanti kemampuan mencari informasi. Lihat di YouTube kan banyak. Nah kamu kesalahannya itu memasukkan kata kunci, sehingga nggak tahu tempatnya kan banyak. Di anak-anak gamis ini ya banyak, yang di buku teks ini banyak. Di kamus saya juga banyak. Kamu bukan satu orang yang kemudian pelopor ya. Wah, ini udah zaman saya mahasiswa juga sudah dilakukan. Apalagi yang rusak. Oke.